Baik, di video kali ini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana perulangan ini bekerja. Contohnya seperti yang sudah kita kerjakan di video yang sebelumnya. Nah, di sini saya sudah membuat sebuah contoh program menggunakan PHP. Teknik perulangan yang saya gunakan di sini dan yang akan kita bahas adalah teknik yang menggunakan for. Nah, kemudian ini hasilnya. Nah, yang sekarang akan kita bahas adalah cara kerjanya, kenapa coding yang kita buat ini hasilnya bisa seperti ini. Oke, semoga bisa dibaca dengan benar. Jadi saya coba menggambarkan di sini cara kerjanya. Jadi perlu diperhatikan dulu di sini untuk for yang saya buat. Nah, di sini ada nilai awal. Oke, ini bagian yang pertama, nilai awalnya yaitu adalah 1. Kemudian batas perulangan sampai dengan kurang dari sama dengan 5. Jadi itu batas perulangannya. Dan dia merupakan sebuah increment atau nilainya bertambah. Nah, increment atau bertambahnya berapa? Itu bertambahnya 1. Jadi mulai dari 1, kemudian tambah 1, tambah 1, terus tambah 1 sampai batas akhirnya kurang dari sama dengan 5. Kemudian untuk outputnya saya hanya menampilkan seperti ini. Saya tampilkan variabel i, kemudian ada tanda koma. Nah, cara kerjanya seperti ini. Oke, kita mulai dari nilai awal. Ya, saya punya sebuah variabel di sana, yaitu variabel i. Nilainya adalah 1. Ya, jadi itu nilai variabel i nilainya adalah 1. Oke, nilai awalnya variabel i adalah 1. Nah, sekarang yang dilakukan oleh programnya pertama kali ketika dia tahu nilai awalnya 1 adalah dia akan menanyakan kondisinya, batas perulangannya. Apakah variabel i, apakah variabel i ini, nah variabel i-nya nilainya 1, apakah 1 kurang dari sama dengan 5? Oke, saya buat di sini. Nah, saya isi garis di sini. Apakah 1 kurang dari sama dengan 5? Ya, apakah 1 kurang dari sama dengan 5? Maka jawabannya adalah ya. Ya. Oke, karena 1 kurang dari sama dengan 5. Nah, karena dia iya atau bernilai benar, berarti dia akan melanjutkan ke proses echo. Jadi dia akan menjalankan sebuah statement yang berada di dalam for. Oke, maka echo tampil di sana. Yang echo-nya itu adalah ini adalah echo-nya, echo. Nah, ini tampilannya. Yang tampil di sana adalah variabel i 1. Kemudian ada simbol koma. Oke, ini tampilannya. Ini yang pertama. 1, koma. Jadi yang tampil adalah ini, 1, koma. Sudah? Kemudian dia akan berlanjut ke perulangan berikutnya. Nah, tadi sudah keluar outputnya 1, koma. Nah, sekarang karena kondisinya ini terpenuhi, oke, kita lanjut ke atribut yang ketiga. Karena kondisi ini terpenuhi, maka lanjut ke sini. Jadi sekarang variabel i tambah 1. Oke, variabel i tambah 1. Ya, variabel i tambah 1. Saya buat di sini. Nah, ini artinya si variabel i-nya tadi adalah 1 tambah 1 sama dengan 2. Oke, sekarang nilai variabel i adalah 2. Bukan 1, tapi 2. Nah, berarti saya gambarkan di perulangan selanjutnya, variabel i sekarang nilainya adalah 2. Oke, variabel i nilainya adalah 2. Kemudian dia akan dicek di sini, di dalam kondisinya, atau batas perulangannya. Apakah 2
Apakah 2 kurang dari sama dengan 5? Ya, apakah 2 kurang dari sama dengan 5? Ya, karena dia benar, berarti di sini hasilnya adalah ya, benar. Maka dia akan menampilkan outputnya, echo. Nah, echo-nya di sini adalah variabel i, koma. Oke, variabel i. Variabel i-nya berapa? Variabel i-nya adalah 2. Di 2, koma. Oke. Nah, sehingga di sini akan tampil 2, koma. Nah, kalau sudah terpenuhi kondisinya, sekarang lanjut ke sebelah kanan, yaitu increment-nya. Lanjut ke sebelah kanan, increment. Jadi, variabel i tambah 1. Jadi, 2 tambah 1 sama dengan 3. Nah, sekarang variabel i nilainya adalah 3. Oke, variabel i nilainya adalah 3. Saya tulis di sini. Variabel i nilainya adalah 3. Oke, sekarang kita lanjut lagi perulangannya. Nah, prosesnya sama seperti tadi. Kita cek kondisinya. Oke, kita cek kondisinya. Apakah 3 kurang dari sama dengan 5? Jawabannya adalah iya. Kalau iya, berarti outputnya ditampilkan. Variabel i-nya adalah 3, koma. Oke, jadi ini variabel i 3, koma. Nah, kalau sudah ditampilkan, berarti lanjut ke atribut berikutnya, yaitu variabel i tambah 1. Di 3 tambah 1 sama dengan 4. Sekarang nilai variabel i adalah 4. Nah, saya tulis lagi di sini variabel i sama dengan 4. Ini nilai variabel i. Oke, jadi variabel i sekarang nilainya adalah 4. Kemudian kita cek di sini. Apakah 4 kurang dari sama dengan 5? Apakah 4 kurang dari sama dengan 5? Jawabannya adalah ya. Karena jawabannya ya, berarti dia akan menampilkan outputnya karena kondisi ini terpenuhi. Jadi tampil di sini 4, oke, 4, Nah, setelah tampil, kemudian dia akan lanjut ke increment-nya. Jadi dia ditambah 1. 4 tambah 1 sama dengan 5. Oke, sekarang nilai variabel i adalah 5. Nah, nilai variabel i adalah 5. Saya tulis di sini variabel i sekarang nilainya adalah 5. Oke, sudah. Nah, sekarang kita lanjut lagi perulangannya. Variabel i sama dengan 5. Apakah 5 kurang dari sama dengan 5? Ya, di sini. Apakah 5 kurang dari sama dengan 5? Ya, jawabannya adalah ya, benar. Bahwa 5 itu kurang dari sama dengan 5. Karena di sini ya atau benar, berarti dia akan menampilkan statement yang berada di dalam for. Karena kondisi ini terpenuhi. Nah, statementnya adalah variabel i, koma. Variabel i-nya adalah 5. Kemudian simbol koma. Oke, setelah ditampilkan lanjut ke atribut yang ketiga, increment. Ya, jadi variabel i yaitu 5 ditambah 1 sama dengan 6. Nah, sekarang nilai variabel i adalah 6. Oke. Karena di sini sudah selesai, saya tulis variabel i sama dengan 6. Nilai variabel i sekarang adalah 6. Oke, variabel i 6. Kemudian kita cek di kondisi berikutnya. Apakah 6 kurang dari sama dengan 5? Apakah 6 kurang dari sama dengan 5? Jawabannya adalah tidak. Nah, jawabannya adalah tidak. Oke, nah kalau sudah bernilai salah atau false atau tidak, maka outputnya ini statement yang berada di dalam for ini tidak akan dijalankan. Ini tidak akan dijalankan.
Oke, stop. Nah, begitu juga dengan statement atau kondisi berikutnya, increment-nya. Ini tidak akan dijalankan. Nah, maka di sini kita bisa sebut bahwa perulangannya sudah berakhir. Selesai. Berarti output-nya yang bisa kalian lihat di sini, output-nya adalah 1,2, 3, 4, 5, Oke, sama dengan yang kita lihat di web browser, hasil dari coding yang kita buat. Nah, jadi ini codingnya, cara kerjanya seperti ini, dan hasilnya seperti ini. Oke, saya harap kalian paham konsep, kemudian pola, dan cara kerja perulangan seperti apa. Nah, untuk contoh yang lainnya, jadi bisa dilihat di video berikutnya. Terima kasih.